Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tohirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat dunia sampai ke akhirat. Sholawat dan salam tentunya tetap kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, ya, terlebih dahulu saya doakan, ya, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik kejayaan itu di dunia dan kejayaan itu di akhirat. Dan mungkin bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, insya Allah masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada perjumpaan kali ini saya akan membahas, ya, saya akan share, ya, saya akan membahas mengenai, ya, tidak mudah untuk bangun sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitonu ala qafiyatin rosi ahadikum iza huanam salasa uqodin yatribu kulla uqodatin alaika tawilun farqud. Nah, saudara-saudaraku, ya, yang artinya jika salah seorang, ya, di antara kamu, ya, di antara kalian tidur, maka syaitan mengikat, ya, syaitan mengikat 3 ikatan di bagian akhir rambut kita, ya, di tengkuk kita, di ujung rambut kita ini dengan 3 ikatan, ya, yang mana setiap ikatan itu dibacain mantra, ya, oleh syaitan yang berbunyi alaika lailun tawil, yang artinya tenang, malam masih panjang, tidur yang enak maka tidurlah. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya, jadi yang menjadi penyebab kita, ya, tidak mudah untuk bangun sholat tahajud, ya, yaitu pada leher kita ini, di belakang, di ujung rambut kita ini diikat oleh syaitan, ya, ya, dengan buhul-buhul, ya, yang pada setiap ikatan dikasih mantra malam masih panjang, tenanglah maka tidurlah. Jadi kita terlena, ya, terlena, berat kita untuk bangun melaksanakan sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku, ya, bagaimana caranya, ya, agar kita
bisa melepas ikatan-ikatan syaitan tadi, ya. Oleh sebab itu, ya, pada perjumpaan kali ini, ya, saya ingin mengajak rekan-rekan, mengajak saudara-saudaraku sekalian, ya, untuk melawan setan tidur ini, ya. Setan yang membuat kita mengajak kita selalu untuk tidur, membuat kita untuk tidur lelap, ya, sehingga kita tidak ada lain selain untuk tidur, tidur, dan tidur, sehingga kita melewatkan hari-hari, malam-malam yang sangat berharga, ya, melewatkan untuk kita melaksanakan qiyamul lail, melewatkan kita untuk melakukan sholat tahajud, melewatkan kita mengerjakan sholat fajar, dan yang lebih celakanya lagi, meninggalkan untuk kita melakukan sholat fardu subuh, ya, terutama bagi kita laki-laki, sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, ini sangatlah merugi, ya. Seperti di surat Al-Asri yang berbunyi, wal asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya orang-orang ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, para syaitan ini, ya, iblis dan pasukannya, ya, tidak suka kalau kita menjadi orang-orang yang soleh, mengerjakan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, ya, bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir, ya. Oleh sebab itu dia mengikat, ya, dengan 3 ikatan di leher kita tadi dengan mantra alaika lailun tawil, tenang, malam masih panjang, maka tidurlah yang enak. Nah, bagaimana cara kita melepas ikatannya, ya? Yang pertama, setelah kita bangun, ya, pada sepertiga malam terakhir, ya, kita bangun malam, kemudian kita duduk lalu beristighfar, ya, beristighfar, membaca doa setelah bangun tidur. Alhamdulillah hillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, setelah kita membaca istighfar ini, ya, maka lepaslah 1 ikatan. Masih ada 2 ikatan lagi, ya. Kemudian kita bangun, ya, kita menuju kamar mandi dan membersihkan badan kita, kemudian kita mengambil wudhu, ya. Setelah kita mengambil wudhu, ya, maka lepaslah ikatan yang kedua. Nah, di sini setelah lepas ikatan yang pertama, setelah kita beristighfar, bangun tidur, terus kita mengambil wudhu, maka 2 ikatan sudah terlepas, tinggal 1 ikatan lagi. Nah, apabila kita sudah beristighfar, berwudhu, ya, kemudian kita duduk lagi, maka masih ada 1 ikatan lagi yang akan membuat kita lagi terlena. Oleh sebab itu, yang tinggal 1 ikatan lagi kita lepas dengan cara kita mengerjakan sholat sunnah, ya. Kita kerjakan sholat tahajud, maka ketiga ikatan ini lepaslah sudah. Nah, maka kita akan terbebas dari 3 ikatan yang diikat oleh syaitan yang menyebabkan kita tidak mudah untuk melaksanakan sholat tahajud tadi. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Imam Ghazali radhiyallahu anha, ya, berkata, ya, kalau orang itu tidur 1 hari 8 jam, maka dalam 1 hari ada 24 jam, artinya orang tersebut dalam 1 harinya tidur sepertiga harinya digunakan untuk tidur. Nah, kan sangat merugi, ya. Dari 24 jam, sepertiga harinya kita gunakan untuk tidur. Oleh sebab itu, mari
kita berusaha untuk melepaskan ikatan-ikatan syaitan ini yang membuat kita terlena untuk tidur. Ya, seorang ulama berkata, ya, saya lebih takut daripada bantal ketimbang takut pada syaitan. Karena kalau syaitan ini, ya, kita baca-bacain, ya, kita baca-bacain ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat thayyibah, maka syaitan ini akan kabur, akan pergi. Tetapi kalau bantal, ya, kita bacain, dia tidak akan kemana-mana, ya, malah kita yang akan mendekat dengan bantal itu, dan akhirnya kita terlena sehingga kita lalai melaksanakan sunnah-sunnah, ya, melaksanakan zikir-zikir di penghujung malam, beristighfar di hujung malam, ya, sehingga kita melewatkan sholat tahajud dan yang wajib sholat subuh secara berjamaah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak diikat-ikat oleh syaitan? Ya, pertama, ya, agar kita tidak diikat oleh syaitan, ya, karena para ulama yang terdahulu, ya, orang-orang salihin, ya, anbiya wal mursalin, itu tidak bisa diikat oleh syaitan. Kenapa? Karena mereka tahu caranya, yaitu caranya sebelum kita pergi untuk tidur, ya, kita mengambil wudhu. Kita berwudhu sebelum tidur, kemudian kita boleh membaca Al-Quran sebelum tidur, atau kemudian kita membaca tasbih, tahmid, ya, tahlil, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh 33 kali, ya. Dan yang paling penting kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Karena sudah dijelaskan, ya, sebelum kita tidur, apabila kita membaca ayat kursi, maka syaitan tidak akan mengganggu kita, ya, sepanjang malam. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya, itulah tadi, ya, penjelasan mengapa kita sulit untuk bangun tahajud, ya, tidak mudah untuk bangun tahajud dikarenakan syaitan mengikat 3 ikatan di ujung rambut kita, di tengkuk kita ini, ya, dengan 3 ikatan yang diberi mantra oleh syaitan, ya, tidurlah malam masih panjang. Nah, ya, saya ulangi. Pertama, untuk melepaskan ikatan itu, setelah kita bangun dari tidur, kita beristighfar, ya, beristighfar, berzikir kepada Allah. Kemudian setelah kita berzikir, kita berwudu, lalu kita mengerjakan sholat tahajud. Insya Allah, ya, kita akan mudah untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan kemudian, ya, gimana caranya tadi agar kita tidak diikat-ikat oleh syaitan, ya. Ya, enak saja syaitan mengikat-ikat kita, ya, memang syaitan laknatullah, ya. Maka sebelum tidur kita berwudu, kemudian kita mengaji Al-Quran, kemudian kita berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sampai 33 kali, ya. Kemudian kita membaca ayat kursi. Nah, insya Allah kita setiap malam akan selalu istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan yang sedikit ini, ya, dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah kesilafan, kurangnya ilmu pengetahuan dari saya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.